today aku akan bikin video. Ya, lama banget nggak bikin video Talking Head dan sebenarnya jadi di berandaku lagi banyak banget konten mengenai mulai ajang YouTube. Meskipun nggak ada yang nonton ataupun nggak ada yang nge-like ataupun apapun itulah, karena kita kan selalu mengharapkan suatu reaksi ya. Nah, meskipun nggak ada reaksi, kalau kita bikin video YouTube itu bisa buat apa namanya journaling ataupun ya intinya buat diri kita sendiri gitu kan. Dan menurutku ya benar juga gitu karena setelah aku lihat-lihat aku itu tipe orang yang suka mendokumentasikan ini ya apa namanya tiap momen atau masa ke masa gitu. Dan waktu aku ngelihat video atau foto yang aku ambil itu benar-benar kayak nostalgic gitu dan ngerasa kayak oh dulu aku kayak gini terus sekarang udah berubah jadi kayak gini, apa yang improve apa yang enggak gitu, apa yang masih sama aja dari masa ke masa gitu kan. Nah, terus aku lihat nih ada videonya Ivan Syahputra Alam kalau nggak salah. Ya, Ivan Syahputra Alam. Nah, itu dia juga bilang yang sama gitu. Dia mulai dari zaman SMP itu emang udah suka sama kamera, dunia fotografi, videografi. Dan dia sampai sekarang pun masih mendokumentasikan setiap kegiatannya. Jadi, meskipun dia kerja itu ada kayak semacam BTS atau behind the scene. Terus, jadi kayak bakalan ingat gitu momennya itu seperti apa yang bikin mudah prosesnya, apa yang ada kendala di waktu itu gitu. Dan setelah aku nonton beberapa video di YouTubeku dan akhirnya yaps oke lah, aku akan mulai fokus bikin video YouTube yang panjang karena kemarin-kemarin aku cuma bikin short short video mengenai aku belajar gambar, terus beberapa hasil fotoku gitu kan. Nah, kali ini aku akan lebih fokus bikin video panjang karena aku ingin coba dokumentasiin hidupku di tahun 2025 ini. Karena ini masih termasuk awal tahun ya, masuk kuartal 2 berarti. Sekarang udah kuartal 2 di bulan April. Nah, itu aku mau dokumentasiin sampai di akhir Desember. Ya, banyak orang yang bilang, terutama kalau akan ini ya, biasanya suka lihat semacam kayak videonya orang luar negeri gitu kan. Karena aku pingin tahu kayak pola pikir orang beda negara gitu kan. Kalau misal Indo kan udah kayak majemuk gitu ya. Maksudnya ya aku ya orang Indo, aku kurang lebih tuh tahu gitu kan arah pikirannya kemana, arah trennya kemana. Jadi aku pingin lihat tren di luar negeri itu seperti apa sih. Dan ternyata di luar negeri sendiri itu kan trennya ini ya, apa, detox dopamin gitu kan. Intinya jangan terlalu banyak scrolling, terus lebih banyaklah interaksi dengan sesama manusia gitu. Dan menurutku trennya cukup bagus. Apalagi itu ada tren ini ya, dumb phone atau intinya smart apa handphone yang bodoh lah, intinya itu cuma bisa buat komunikasi. Jadi nggak ada YouTube di situ, terus nggak ada Instagram, TikTok. Ya menurutku bagus karena aku sendiri sadar setelah aku lihat screen on timeku itu cukup tinggi di sosial media. Padahal aku udah nyoba ngurangin apa namanya sosial mediaku. Aku udah nggak main Instagram, udah gua uninstall dari awal tahun. TikTok juga sama, udah gua uninstall dari awal tahun. Palingan aku kalau buka Instagram tuh kalau setelah buka email dan ternyata ada DM masuk. Nah, itu takutnya kalau ada teman-teman yang maksudnya teman-temanku yang mau nikah atau apa kan biasanya menghubunginya kan lewat DM Instagram. Karena emang udah jarang kontak gitu kan. Makanya kalau ada notifikasi DM di email, DM Instagram di email, biasanya aku baru buka Instagram. Selain itu aku nggak pernah lagi buka Instagram maupun TikTok. Nah, sekarang itu permasalahannya ada di ini, di YouTube. YouTube kan ada YouTube Short ya, itu cukup sama aja sih menurutku, kayak di TikTok ataupun Instagram. Jadi bikin kita scrolling gitu kan. Nah, aku ingin ngurangin hal itu, makanya aku mulai bikin konten lagi, biar ada kesibukan. Mulai ngetek video kayak gini, terus aku ngedit videoku juga sendiri, dan mungkin kalau videonya masih berantakan, it's okay, nggak apa-apa. Nanti coba diperbaiki pelan-pelan. Bisa dibikin mulai bikin skrip jadi biar videonya itu kayak terarah ya, terukur gitu kan. Udah kelihatan gitu kan, kayak kok dari channel fotografi kemarin berubah ke channel gambar gitu kan. Nah, aku sendiri tuh punya banyak hobi, bukan
bukan gimana ya, maksudnya itu kayak orangnya suka coba-coba hal baru gitu. Nah, aku tuh emang dari awal, aku juga sama, aku suka fotografi itu dari zaman SMP. Nah, waktu itu HP Android itu masih J satu Prime kalau nggak salah. Sama masih ada Samsung S atau apa, S2 atau apa pun itu, aku udah mulai suka fotografi di situ. Dan karena alatnya mahal, fotografi ya, jadi aku waktu itu nggak berani pegang kamera karena takutnya rusak kan. Karena tanganku basah, aku takut merusak kamera gitu. Nah, lambat laun aku juga suka musik gitu kan. Aku mulai belajar main gitar, terus agak lama itu tertarik sama piano dan akhirnya ini aku bisa beli piano dan aku juga ya meskipun cuma asal bisa, cuma aku emang cuma asal bisa di beberapa bidang dan bukan yang jago ataupun expert. Tapi ya itu kayak stress release-ku gitu. Jadi kalau aku lagi gabut ataupun punya waktu banyak luang, biasanya aku keluar street foto. Kalau nggak gitu aku sekedar main piano, gak jelas gitu. Kasihan tetanggaku sih kena polusi suara. Kayak gitu disclaimernya. Jadi mungkin channelnya akan banyak hal yang nggak jelas juga. Dan mungkin aku akan berbagi beberapa tutorial yang menurutku ini ya, mungkin kalau aku cari tutorialnya versi Indo itu nggak ada, ketemunya versi Inggris, mungkin aku bikinin biar untuk versi Indonya lebih mudah dipahami. Aku kemarin habis nyelesain bukunya si Natsume Soseki yang judulnya Bochan. Itu versi terjemahan. Kalian bisa cari aja bukunya di toko-toko buku ataupun Tokopedia. Dan aku pun belinya aduh bukan promosi ya, maksudnya di toko online. Nah itu aku dapat versi terjemahan. Aku nggak tahu gimana bedain buku ori, cuma karena tokonya itu udah tentang apa? Tentang ungu ya kalau Tokopedia itu ya udahlah kayaknya original. Maksudnya tujuannya di sini ngehargain penulisnya gitu kan. Selain itu kenapa aku mulai belajar gambar? Aku tuh pingin bikin game sebenarnya, makanya ada musik, ada foto. Foto itu buat kayak bikin ini ya, gimana bikin angle sama bikin nuansa itu yang bagus gitu kan. Karena kalau misal kalian lihat ada apa anime yang namanya Frieren, Frieren itu dia tuh banyak negatif space gitu. Jadi kayak belakangnya itu cuma pemandangan langit gitu. Dan dia tuh pakai roll of third. Jadi kebanyakan objek-objeknya itu berada di garis dari roll of third dan bikin lebih sinematik aja, lebih ketata rapi gitu kan. Nah, itu aku ingin nerapin nanti kalau misal dibikin game karena aku pingin bikin suatu karya di mana karena ini ya sangat sulit sekali kita itu percaya untuk berdiri sama kaki kita sendiri. Makanya kebanyakan kan setelah lulus kuliah ataupun lulus sekolah itu kita ya jadi pegawai. Kecuali kalau terpaksa banget atau ada apa namanya bisnis keluarga baru kita lanjutin gitu. Nah, bagi orang-orang kayak saya ini nggak ada bisnis keluarga ataupun apapun itu ya, itu sangat sulit dan nggak ada kayak rasa confidence buat memulai hal baru seperti jualan ataupun something yang lain itu, makanya lebih pilih untuk kerja buat orang lain. Nah, karena aku udah masuk jalur sini, aku itu pingin membuat suatu karya di mana itu hasil usahaku sendiri gitu. Dan itu kalau bisa karyanya tuh tahan lama gitu kan. Misal 100 tahun atau berapa. Karena aku tuh juga termotivasi ya sama penulis-penulis kayak Raditya Dika gitu kan. Menurutku karyanya itu bakalan lama meskipun orangnya meninggal, karya-karyanya bakal tetap dikenang gitu kan. Dan bahkan tetap dibahas gitu gimana dulu seorang Raditya Dika itu menulis, gimana dia mulai starting, bakal ada biografinya. Nah, aku tuh berharapnya juga sama aku punya suatu karya yang paling nggak tuh beberapa generasi selanjutnya akan tetap dibahas gitu. Kenapa nggak nulis? Oh, bukan kenapa nggak nulis, cuma tulisannya belum selesai. Aku juga nulis juga karena kemarin tuh aku juga lihat kan di channel YouTube-nya CS Kairen. Aduh, aku agak lupa, sorry Bang. Terus ada juga si Alwijo. Nah, itu kan bahas buku ya dia ya. Dan bahas secara Indo gitu kan. Dan menurutku ya di generasi yang sekarang di mana literasi baca itu sangat dikit, punya suatu wawasan
baik sejarah ataupun hal lain itu menurutku keren gitu. Karena kalau semisal sekarang tuh ya, kalau mungkin dibuat sistem ujian, itu orang-orang tuh pasti lebih siap kalau ditanyain tren TikTok hari ini apa. Itu pasti semuanya pada tahu. Nah, sedangkan kemarin waktu aku lihat videonya Alwiji itu kayak back to nature gitu. Meskipun bukan artian back to nature ini ya, kembali ke alam yang sebenarnya, cuma kayak aku lihat-lihat tuh di videonya dia tuh melakukan beberapa hal yang agak agak apa kalau bilang tuh agak-agak aneh gitu. Seperti dia itu yang nebeng dari Jakarta pulang ke rumahnya Temanggung. Terus itu dia bacain beberapa literasi dan aku nggak tahu sebenarnya background orangnya gimana. Cuma setelah aku lihat videonya, aku sendiri yang ngerasa ya emang sekarang kayaknya generasi sekarang di Indo itu kurang literasi baca. Dan mungkin kalau teman-teman salah satu yang rajin baca atau punya literasi lebih, mungkin bisa mulai bersuara gitu. Karena aku sendiri ngerasain kalau literasi untuk generasi selanjutnya tuh kurang. Aku nggak tahu ya, salahnya di sistem pendidikan atau gimana, karena aku nggak terlalu ngikutin. Kalau bisa menurutku, bagi yang bisa bersuara, silakan bersuara. Karena sekarang kan bersuara kan nggak ada gangguan halangan atau apapun itu ya. Jadi siapa tahu dengan kalian bersuara, itu bisa membantu the next generation buat lebih aware terhadap literasinya. Dan BTW aku kali ini punya PR untuk nyelesain Metamorphosis. Metamorphosis karyanya Franz Kafka. Ini ya, ya aku banyak lihat rekomendasi di video short gitu kan. Nah ini aku kalau belinya ya, itu sama sepaket sama si apa namanya Natsume Soseki si Bochan. Dan setelah kulihat ternyata ini untuk tokonya ya itu kakak tua pustaka klasik. Aku nggak tahu itu original atau gimana. Cuma aku berharapnya nggak ngebajak apa sih penulis. Kalau misalnya itu buku bajakan, kalian bisa komentar aja di bawah. Biar next nggak keulang lagi. Ini hanya permulaan. Karena kalau aku nunggu momen, nggak bakalan datang momen tersebut. Kalau aku nunggu timing yang pas, nggak bakal ada timing yang pas. Karena harus dimulai dan harus dikerjakan. Sekian video dari aku sendiri. Terima kasih yang sudah menonton. Dan mungkin kalian bisa tuliskan di kolom komentar kalau ada misal saran atau something yang ingin disampaikan juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.